misalnya ada 1A, kemudian A besar, maka di luar A ini kita namakan A komplement, gitu ya, A aksen, atau A bar, boleh sama aja. Ya. Jadi A bar itu didefinisikan ini S minus A, ingat sebuah himpunan itu boleh dioperasikan dengan operasi min. Operasi min itu adalah semua elemen di S yang ada di A, maka dia dikeluarkan. Nah, jadi X, di mana X di dalam S, tapi X tidak ada di dalam A. Ini tentang komplement, maka banyaknya elemen di seluruh semesta S ini adalah, ya ada yang di dalam A, ada yang di luar A, gitu ya. Maka banyaknya elemen di dalam S itu sama dengan banyaknya elemen A yang ada di dalam A yang ditambah yang ada di luar A. Atau dengan kata lain, banyaknya elemen di A itu sama dengan banyaknya elemen di S dikurangi A aksen. Banyaknya elemen di A aksen, gitu ya. Harga mutlak di situ adalah kardinal dari suatu himpunan, ya. Banyak elemen yang dalam himpunan tersebut. Atau dengan kata lain, banyaknya elemen yang ada di luar A itu sama dengan banyak elemen ada S dikurangi banyak elemen yang ada di dalam A. Oke, ini sebagai dasar daripada inklusi eksklusi. Dan dari situ, kalau kita punya lebih dari satu himpunan, ini nggak bisa digeser ya. Jadi kalau himpunannya kita punya 2, A1, A2 gitu, lebih bahasa gambar lagi aja. Ini. Ini S. Katakan ini himpunan, di dalam S ada 2 himpunan, A1 dan A2. Maka sudah barang tentu di sini ada elemen-elemen di luar A1, ada elemen-elemen di luar A2. Elemen di luar A1 itu ya sudah barang tentu pasti di dalam S ya, karena S semesta. Elemen di luar A1 ada juga yang ada di dalam A2, tapi ada juga yang di luar A2. Begitu juga di dalam elemen di luar A2, elemen di luar A2 ini sudah barang tentu ada yang di dalam A1, ada juga yang di luar A1. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan hubungan banyaknya elemen di dalam S ini itu sama dengan banyaknya elemen yang ada di dalam A1 ditambah banyaknya elemen yang ada di A2 banyak elemen yang ada di A1 ditambah banyak elemen yang ada di A2 karena ini interseksinya terhitung 2 kali. Ya. Pada saat kita ngitung banyaknya elemen di A1 maka elemen yang di sini ikut terhitung. Pada saat kita ngitung di A2 maka yang di dalam sini juga kehitung, jadi kehitung 2 kali. Karena kehitung 2 kali maka ini kita kurangi lagi dengan banyaknya elemen yang ada di A1 interseksi yang ada di A2.
interseksi, kemudian pakai simbol apa ya namanya? Saya pakai simbol gini aja ya. Ini maksudnya A1 interseksi A2. Ini ada kurang ya. Banyaknya himpunan yang ada di S, kemudian yang di A1, ditambah banyak ada 2, dikurangi ini, dikurangi lagi, ditambah lagi yang ada di luar A1 dan di luar A2 gitu ya. Sekali lagi simbol AN besar D itu N, interseksi ya. Interseksi. Nah, sehingga ini kalau dibalik, banyaknya elemen yang ada di A1 komplemen, A1 komplemen itu ini, jadi yang di luar A1, luar A1 ya, saya cepat-cepat aja. Ya, yang kuning itu di luar A1, kemudian ditambah yang sambil merah muda ini di luar A2. Yang merah muda itu adalah di luar A2, yang kuning di luar A1. Jadi kalau di luar A2, interseksi di luar A1 ya hasilnya antara tumpang tindih antara kuning dan merah, gitu ya. Sehingga banyaknya elemen yang ada di situ ini adalah A1 komplemen, interseksi A2 komplemen. Ini sama dengan, kalau menurut rumus tadi ini, banyaknya elemen di S, ini elemen di S, ini A1,
plus A1 plus A2 dipindah ke seberang jadi min A1 min A2 dikurangi A1 interseksi A2 dipindah ke seberang menjadi plus A1 interseksi A2. Nah, ini merupakan rumus inklusi eksklusi yang nanti kita kembangkan apabila elemen himpunannya ada 3 seperti apa, ada 4 seperti apa, ada K himpunan di dalam S seperti apa. Sehingga ini rumus ini kalau dikembangkan, misal di dalam S itu ada M buah A1 himpunan A1, A2, A3, M, maka banyaknya elemen di dalam himpunan A1 komplemen interseksi A2 komplemen interseksi A3 komplemen interseksi AM komplemen, maka banyaknya elemen sama dengan banyaknya elemen di S dikurangi banyaknya elemen di A1 dikurangi banyaknya elemen di A2 dikurangi banyaknya elemen di A3 dikurangi banyaknya elemen di AM, kemudian ditambah lagi ya, ditambah banyaknya elemen yang ada di A1 interseksi A2, A1 interseksi A3, A1 interseksi AM, A2 interseksi A3, A2 interseksi AM, A3 interseksi A4, A3 interseksi AM. Ya. Kemudian dikurangi lagi karena tadi yang interseksi AI, AC itu dipakai untuk penambahan 2 kali, maka harus dikurangi interseksi ketiganya ini, dan seterusnya. Habis min plus lagi, nanti habis plus min lagi, dan seterusnya. Ini secara umum, ya. Jadi seperti ini. Prinsip inklusi eksklusi secara umum. Ini ada yang, jadi kalau ada ambil bentuk khusus, kalau M-nya 4 gitu, M4, maka ini A1 komplemen interseksi A2 komplemen, interseksi A3 komplemen, interseksi A4 komplemen, itu sama dengan banyak elemen di S, dikurangi banyak elemen di masing-masing himpunan A1, A2, A3, A4, habis dikurangi, habis min ya plus, interseksi 2 himpunan, kemudian habis plus, dikurangi lagi interseksi 3 himpunan. Ya. Habis kurangi plus lagi interseksi 4 himpunan. Kalau misalkan 5 ya masih ada min lagi interseksi 5 himpunan. Plus lagi interseksi 6 himpunan dan seterusnya. Nah, sekarang banyaknya suku tadi ya. Ini banyaknya suku ini maksudnya begini. Yang satu lain. Sekarang tentang ini ada hubungan lain ya. Ini di antara tanda plus dan minus itu kan namanya suku ya dalam sebuah ekspresi itu. Kalau kita memiliki sebuah ekspresi yang terdiri operator plus atau minus, ya, suatu kesatuan yang dipisahkan oleh tanda plus dan minus itu kan namanya suku. Nah, di sini kalau banyak himpunan di dalam S itu hanya ada A1 saja atau A saja ya.
Maka banyaknya suku 2 di sini. Ekspresi sebelah kanan sama dengan itu. Banyaknya suku ada 2. 1, 2. Kata ini ya, 1, 2. Nah, kalau misalkan banyaknya himpunan yang ada di S itu ada 2, A1, A2, maka banyaknya suku yang ada ekspresi sebelah kanan itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 suku. Kalau 3, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau 4, nanti ada 16. Dan seterusnya, nah akhirnya ini membentuk segitiga Pascal. Ya, membentuk segitiga Pascal. Jadi masih ingat segitiga Pascal. Ya. Pertama kan 1 ya. Kemudian satu gini ya. Ya. Kemudian selanjutnya 3 Pascal. Kalau 3 baris ketiga ya 1, depannya selalu 1 kan ya. 3, 3, 1 gini. Berikutnya 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, ya. Jadi kalau M4 itu baris keempat berarti ya. 1 ditambah 4 ditambah 6 tambah 4 tambah 1 jadi ada 16. Kalau M-nya 3 ya baris 3. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Kalau M-nya 5 ya 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Kalau M-nya umum N gitu, nah, maka 1 di sini kombinasi antara N dan 1, dan 0, sorry ya. Kombinasi N0 itu berapa? Kita tulis kombinasi N,0. Atau ditulis ini ya, dalam kurung siku, baris satunya N, baris duanya 0. Ya, Pak. N faktorial dibagi 0 faktorial dikalikan ini ya, N faktorial 0 faktorial 1, N min 0 ya N bagi N ini sama dengan 1 gitu ya. Jadi ini simbol lainnya adalah yang ini adalah C
Yang ini adalah C. Dan seterusnya, terakhir adalah CNN. Atau akhirnya banyaknya suku itu, ini jumlahan kombinasi ini, nah itu bisa dicari itu sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N itu dari mana? Oh, ini aja ya. Kalau kita misalkan punya X ditambah Y dipangkatkan N, sorry mana pangkatnya ini? Ini. Masih ingat ini ya? Ini kan sama dengan pakai koefisien segitiga Pascal ini. Sama dengan 1 dikalikan X pangkat N kali Z pangkat 0. Ya. Kemudian ya ini pakai rumus kombinasi ini. Jadi pasti ini suku pertamanya adalah C N, 0 dikalikan X pangkat N dikalikan Y pangkat 0. Ini. Dan baris berikutnya ya kombinasi N, 1 dikalikan, atasnya ya, X pangkat N min 1 dikalikan Y pangkat 1, terus suku ketiga C N, 2 dikalikan X pangkat N min 2 Y pangkat 2 ditambah lagi suku keempat C N, 3 X pangkat N min 3 Y pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian kalau X-nya diambil 1, Y-nya diambil 1, ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 kan 2, berarti 2 pangkat N sama dengan C0, 1 pangkat N, 1 pangkat 0, ya 1, ditambah CN1, X pangkat berapapun kan 1 ya, X-nya 1 pangkat berapapun 1, dikalikan Y pangkat berapapun kan 1, jadi ditambah C N,1 ditambah C N,2 ditambah C N, N. Jadi akhirnya kita dapat hubungan itu. Nah ini adalah banyaknya suku di sebelah kanan tanda sama dengan itu dari persamaan inklusi eksklusi. Ya, didapat hubungan seperti itu. Kemudian ya kalau ditanya selanjutnya untuk apa itu, ya sudah kita nggak perlu tahu untuk apa. Yang penting kita dapatkan hubungan formula seperti itu. Oke, seingat saya ini kemarin juga sudah ya, seingat saya. Saya hanya mengulang saja. Nah, sekarang bentuk lainnya. Ini yang perlu ini.
bentuk lain dari persamaan inklusi eksklusi tadi. Jadi kesimpulan 6.2 itu, banyaknya objek di dalam S yang mempunyai sedikitnya satu sifat P1, P2, Pm itu diberikan oleh persamaan itu. Sifat banyaknya elemen yang memiliki apa? Elemen-elemen yang memiliki sifat P1 itu himpunannya adalah A1. Jadi P1, P2, P3 itu maksudnya gini. A1 itu adalah himpunan dari elemen-elemen X, di mana X itu memiliki sifat P1. Ya, nulisnya gini. Ya. Sedangkan A2 biar kelihatan, adalah himpunan dari elemen-elemen X, di mana X itu memiliki sifat P2. Ambil contoh misalkan A1-nya X, di mana P1-nya adalah bilangan bulat positif atau bilangan ganjil positif, misalnya gitu ya. Ya, X di mana P1-nya itu adalah X adalah bilangan ganjil positif. Misalkan P2-nya saya ambil sifat P2 adalah bilangan prima. Ya. Nah, A2-nya berarti X di mana X adalah bilangan prima gitu maksudnya. Oke, jadi pada corollary 6.2 itu banyaknya objek di dalam S yang memiliki atau mempunyai sedikitnya satu sifat P1, P2, dan Pm, maka diberikan oleh A1 union A2 union AM. Gitu ya. Sambil contoh lagi ya, misalkan A1 adalah himpunan semua elemen X, di mana X adalah ganjil, gitu aja ya. A2 adalah himpunan semua elemen X, di mana X adalah genap. P2 tadi, P2X itu ya. Maka banyaknya himpunan yang memiliki sifat genap atau ganjil gitu ya, atau memiliki salah satu sifat genap atau ganjil, ya berarti apa? A1 union A2 kan gitu. A1 union A2 itu kan himpunan elemen X, di mana X itu adalah ganjil atau X itu adalah genap, karena memiliki salah satu sifat dari itu. Nah, kalau di sini misalkan saya memiliki himpunan yang memiliki sifat P1 atau sifat P2, salah satu sifat P1 atau P2, simbolnya apa? Ya A1
union A2. Ini adalah himpunan elemen-elemen yang memiliki X itu memiliki sifat P1 atau salah satu ya, berarti atau ya. X itu memiliki sifat P2. Nah, jadi nulisnya gini. Nah, sekarang kalau himpunan dari elemen-elemen yang memiliki sifat P1 atau P2 atau P3 atau PM, itu maknanya apa? Himpunan dari elemen-elemen yang memiliki salah satu sifat dari PI, kan gitu ya. Nah, sehingga ya A1, himpunannya adalah A1, union A2, union AM. Nah, sekarang banyaknya elemen yang memiliki salah satu sifat. Nah, banyaknya elemen yang memiliki salah satu sifat P1 atau P2 atau P3 ya simbolnya kardinal dari A1, union A2, union AM. A1, union A2, union A3, union AM itu berarti apa? S kan ya. Sorry, ada S dikurangi komplemennya ya, jadi di luar dari semua himpunan. S dikurangi semua yang ada di luar himpunan tadi. Padahal sebelumnya kita memiliki himpunan semua elemen-elemen di luar himpunan, A1, A2 sampai AM, itu S dikurangi, gitu kan. Nah, maka ini atau saya gambar aja biar kelihatan ya. Saya gambar 3 aja lah. Nah, sorry. Ini. Kalau A1 union A2 union A3, artinya kan semua himpunan semua elemen yang memiliki salah satu sifat A1, A2, atau A3, atau yang ada di dalam oval itu, atau yang ada di dalam lingkaran-lingkaran oval itu, elips itu ya. Semua titik-titik, semua elemen-elemen di dalam elips. Ya. Itu A1, union A2, union AM. Nah, padahal semua elemen yang ada di S itu ya semua elemen yang ada di dalam elips dikurangi yang di luar elips kan gitu. Padahal sebelumnya tadi kita memiliki rumus eksklusi banyaknya elemen pada himpunan di luar elips itu adalah S dikurangi banyak elemen di A1, dikurangi banyak elemen di A2, dikurangi banyak elemen di A3, ditambah banyak elemen di A1 interseksi A2, A1 interseksi A3, A2 interseksi A3, ditambah lagi A1 interseksi 2 interseksi A3. Nah, sehingga kalau dibalik ya, yang ada di dalam ya sama dengan semua
Semua elemen yang ada di dalam itu ya semua elemen yang ada di A1 tambah semua elemen yang ada di A2 tambah semua elemen yang ada di A3 dikurangi interseksinya ditambah interseksi 3 ini ditambah interseksi 3 kalau ada 4 ya dikurangi lagi interseksi 4 yang himpunan ada 5 ya ditambah lagi interseksi 5 himpunan dan seterusnya. Ini bentuk lain daripada eksklusi-eksklusi yang interseksi tadi. Ini kemarin contoh-contoh ini sudah ya. Seingat saya sudah. Baik, mungkin nggak apa-apa kita pakai untuk mengingat kembali. Dapatkan banyak bilangan bulat yang nilainya di antara 1 dan 1000. Banyaknya bilangan bulat yang nilainya di antara 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 6, dan tidak habis dibagi 8. Nah, sudah barang tentu ini semua terkait dengan banyaknya elemen yang habis dibagi antara 1 dan 1000, yang habis dibagi 5, ada terkait juga dengan banyaknya elemen yang habis dibagi 6, ada terkait juga banyak elemen yang habis dibagi 8. Oleh karena itu kita definisikan aja sebuah himpunan A1 itu kita buat definisi himpunan A1. Ini adalah himpunan elemen-elemen 1 sampai 1000 lebih besar sama dengan ini ya. Ini. Atau dengan kata lain itu X adalah A1 adalah himpunan elemen-elemen X di mana X itu bulat ini ya. Ini topiknya bilangan bulat ya. X bulat di antara 1 1000 atau kalau ditulis dalam kalimat soal itu ya di mana X bilangan bulat tapi di sini dimaksudkan 1 ikut 1000 ikut ya. Bilangan bulat yang nilainya antara 1 sampai 1000 ya, yang habis dibagi 5. Kemudian kita buat lagi definisi A2 X 1000 yang habis dibagi 6. Kita buat lagi definisi A3 yang habis dibagi 8. Ini. Nah, pertanyaannya dalam soal ini adalah yang tidak habis dibagi oleh 5, tidak habis dibagi 6, tidak habis dibagi 8. Ya.
Tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 6, dan tidak habis dibagi 8, berarti apa? Ya, A1 interseksi A2, interseksi A3, ya. Sehingga bilangan-bilangan yang tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 6, tidak habis dibagi 8, itu simbolnya adalah A1 interseksi A2 interseksi A3. Ya. Kalau banyaknya bilangan ya dalam tinggal tanda ini aja. Ada berapa? Ya, kita tinggal pakai rumus tadi ya. Sehingga kita cari A1 ini banyaknya elemen ada berapa? A1 ini banyak elemen berapa? A2 ini banyaknya elemen berapa? A3 ini banyak elemen berapa? A1 berarti banyaknya bilangan di antara 1 dan 1000 yang habis dibagi 5, ya tinggal 1000 bagi 5, gitu aja kan? Bulatkan ke bawah. Nah, kalau banyaknya bilangan yang antara 1 sampai 1000 yang habis dibagi 6, ya tinggal 1000 bagi 6, bulatkan ke bawah. A3 juga gitu, bagi 8, bulatkan ke bawah. Nah, sekarang persekutuan antara 5 dan 6 itu 30 ya. Yang habis dibagi 5 dan juga habis dibagi 6. Atau dengan kata lain habis dibagi 30. Bilangan-bilangan yang habis dibagi 5 dan juga habis dibagi 6. Itu maknanya ya A1 interseksi A2. 5 habis bagi 5 bagi 6 berarti yang kelipatan 30. Ya berarti berapa? Tinggal 1000 bagi 30. Bulatkan ke bawah. Nah, banyaknya bilangan yang habis dibagi 5 dan habis dibagi 8, nah, berarti persekutuan antara 5 dan 8, habis dibagi 40, 1000 bagi 40. 72, A2, 3. Nah, kalau A1 interseksi 2 interseksi A3, sorry yang ini tadi ada salah ya. Sorry ini tadi ada komplemennya ya. Komplemen, A2 komplemen, A3 komplemen gitu ya. Oke. Oke, sekarang itu sudah ketemu semua, tinggal masukkan rumus saja. Masukkan rumus, ketemu 600. Oke, ini kemarin saya ingat saya juga sudah. Ini contoh lain. Nah, sekarang ini katanya yang belum, 62. Kombinasi dengan pengulangan. Banyaknya, ini dulu juga sudah ini ya. Di bab awal dulu, bab 1 ini sudah ini. Kombinasi dengan pengulangan. Banyaknya kombinasi R dari sebuah himpunan N elemen yang berbeda. Kalau kita punya 10 orang, mau diambil R5 gitu ya, atau 10 orang mau dibentuk tim bola voli 6 orang, R-nya 6. Nah, tim bola voli kan dibolak-balik sama kan ya. Ada si A, B, C, D, E, F,
dan FABCE kan sama aja ya, dibulak-balik sama. Sehingga kombinasi. Karena tidak memperhatikan urutan, maka kombinasi. Ya. Objeknya ada N, diambil R. Kombinasi dari N dan R. Ya. N faktorial dibagi R faktorial, N min R faktorial. Kemudian, banyaknya kombinasi R dari sebuah himpunan ganda dengan K objek berbeda, masing-masing mempunyai bilangan pengulangan tak hingga. Jadi maksudnya gini, kalau saya memiliki bola merah, itu tak berhingga banyak. Ini ya. Banyaknya tak berhingga banyak. Ini objek macam ke-1. Kemudian saya memiliki bola biru. Ini tak berhingga banyak juga. Ini. Dan seterusnya, saya memiliki objek ke K, bola ke K, objek jadi apa saja, bisa bola, bisa bilangan, bisa huruf. Ini ada tak berhingga banyak juga. Ya. Kalau kita mau mengambil R buah dari objek-objek ini, kita ambil R buah dari himpunan ganda dengan K buah objek. K buah objek, supaya ini adalah objek macam ke-1, objek macam kedua, dan seterusnya. Ini objek macam ke K gitu ya. Begini. Ini kita ambil R buah, sudah barang tentu kalau pengambilan pertama merah, sangat dimungkinkan pengambilan kedua merah lagi kan gitu ya. Kemudian sangat dimungkinkan lagi pengambilan ketiga yang merah lagi, karena banyak merah itu tak berhingga. Pengambilan keempat bisa biru, bisa hijau, dan seterusnya bolanya itu karena tidak habis diambil. Selalu ada terus. Bola merah selalu ada terus, walaupun sudah diambil 2 atau 3, bola biru juga gitu, bola hijau juga gitu. Maka banyaknya kombinasi itu ada berapa banyak. Contoh saya ambil R-nya 2 saja ya, saya ambil R-nya 2. Saya ambil R-nya 2 saja. Kalau saya mengambil R2, misal kemungkinannya kan ngambil pertama hijau, ngambil kedua juga hijau gitu kan. Oke. Terus karena hijaunya berhingga banyak, bisa jadi mau ngambil lagi hijau, hijau lagi kan, ini sama dengan atasnya ya, dihitung 1 yang gitu. Karena hijau tak berhingga banyak ya kemungkinan ngambil 2 lagi ya masih gini lagi. Nah ini dihitung 1 karena hijau dan hijau, hijau dan hijau dan hijau dan hijau. Kemungkinannya kita ngambil hijau dan ambil merah. Kemungkinannya merah dan merah. Ya. Kemungkinannya lagi biru, hijau, dan biru. Nah, kalau 2 gini ada berapa banyak?
banyaknya macam objek itu ada K buah. Nah, kalau menurut rumus ini tadi ya ada sebanyak berapa? Banyaknya kombinasi R dari sebuah himpunan ganda dengan K objek berbeda. Masing-masing memiliki bilangan pengulangan tak hingga sama dengan ini N-nya yang mana ya? Sorry, jangan-jangan salah persepsi saya ini. Ini N-nya yang oke, sorry, mungkin saya ada yang ini, ada yang tahu ini, barangkali silakan sampaikan ada yang tahu. Saya tak sambil mengingat-ingat dulu. Tadi ya, saya scroll ke bawah dulu. Ini kayaknya saya ada yang salah persepsi. Kombinasi 10 itu dari K. N-nya yang mana ya?
Ntar ini ada N, ada K ini. Saya ada salah di mana? Slip di mana ini? Pengulangannya itu lebih besar R. Banyaknya kombinasi R dari T dengan banyaknya kombinasi R dari himpunan ganda yang terdiri dari T nanti himpunan X dengan R. Dalam hal ini N-nya apa ya? Saya ada yang selip ini. Banyaknya kombinasi R dari sebuah himpunan ganda dengan K objek berbeda. Masing-masing memiliki bilangan pengulangan tak hingga. Sama dengan N plus K min 1. Ini N-nya apa ya? Mungkin ada yang tahu di antara kalian? N-nya apa ini? Ini ada K, ada K, ada K. Oke, mohon maaf ya, ini saya ada yang seleb ini, N-nya apa ini? Nah, mungkin saya tunda dulu aja lah, nanti saya lihat di punyanya Bro Aldi dulu ya. Tadi ini enggak saya siapkan, saya pikir sudah elemennya lengkap di sini. Tapi kalau di antara kalian ada yang tahu, silahkan disampaikan. Halo? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Ya, sorry, tadi memang saya belum baca dulu, nggak saya siapkan. Itu ada bab 6. Kayaknya ini.
Combination with repetition ini. Kalau N yang berbeda ini. Bisa buang dulu aja. Dan bahwa banyaknya dari R kombinasi dari multiset with k distinct object each with an infinite repetition number equal nah ini ada yang salah, pantesan saya bingung. Di Pak Daryono tadi ada yang salah ini. Ya. Makanya ini R-nya apa? Ini R ya. Aslinya kan ini dari Brualdi ini. R ditambah K min 1, kombinasi R plus K min 1, R. Ini. Jadi ada yang semangatnya saya bingung. Di sini banyaknya kombinasi R dari sebuah himpunan ganda K objek berbeda. Masing-masing memiliki pengulangan tak hingga sama dengan ini. R tambah K min 1 R. Ya. Oke. Saya ulang lagi yang tadi. Jadi misal di sini ada bola biru itu sebanyak K buah. Sebanyak tak berhingga buah. Kemudian ada bola merah. Ada sebanyak tak berhingga buah juga. Lagi ada bola kuning, ada tak berhingga buah juga. Jadi di sini ada objek macam ke-1, itu ada tak berhingga buah. Objek macam kedua ada tak berhingga buah. Objek macam ke-K ada tak berhingga buah. Ya. Ulang ini. Dan misalkan mau pada contoh tadi sambil 2 gitu aja ya. Ya. 2 itu supaya cepat. Nggak pakai gambar, saya gini kan. 2 itu kan bisa biru-biru, ya, bisa biru dan biru lagi, ini dihitung 1, bisa biru dan biru lagi, bisa biru dan biru lagi, karena banyaknya biru tak berhingga banyak. Ya. Nah itu semuanya karena sama BB ya dihitung 1. Ya. Bisa biru merah, bisa ngambil pertama merah terus biru, biru merah, merah biru dihitung 1 ya kan? Karena kombinasi. Ya. Jadi dibolak-balik dianggap sama. Bisa juga biru, kuning, bisa juga merah, kuning. Gitu ya. Biru-biru, biru merah, biru kuning. Ini bisa juga merah-merah. Bisa juga merah kuning sudah, kuning-kuning. Ada kemungkinan lain lagi? Biru-biru, biru merah, biru kuning, merah, 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 merah kuning, biar urut ya.
merah-merah, merah kuning, kuning-kuning. Udah habis kan ya? Ada berapa ini? Ada sebanyak 6 formasi. Kalau kita masukkan rumus itu apa? Ya, menjadi kombinasi. Di sini R-nya sebanyak 2, K-nya adalah sebanyak 3, dalam ini ya, ada biru, merah, kuning. K-nya adalah 3, dikurangi 1, dan R. R-nya adalah 2. Maka menurut rumus itu. Sehingga dari rumus itu 2 plus 3, 5 kurangi 1, 4. Ada 4 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial. Dikalikan dengan 4 min 2 faktorial. Sama dengan berapa ini? Pembilangnya 4 faktorial berapa? 24 ya. Dibagi 2, 12. Dibagi 2 lagi 6. Nah, ini. Itu kalau R-nya 2. Dan nanti kalau kalian punya R-nya 3, macam objeknya ada 10, diambil 6, ada objeknya ada 10, itu K-nya tinggal masukkan situ aja. Nah, nanti rumus ini didapat dari mana itu kalian buka lagi yang di bab 2 itu ya, kemarin. Di bab 2 sudah dibahas kombinasi dengan pengulangan. Nah, ini untuk selanjutnya, daripada nanti saya yang selip lagi, nanti saya teruskan di berikutnya aja. Nanti saya cek dulu ini PPT-nya dengan bukunya Bruwaldi dulu, jadi maaf saya belum ngecek. Nanti kalau ada beda sedikit itu sudah membingungkan. Oke, mungkin sorry ya, hari ini sampai ini aja ya. Nanti berikutnya saya cek dulu PPT-nya dengan bukunya Bruwaldi. Baik, Pak. Ya, jadi mohon maaf hari ini sampai ini aja. Jadi hanya mengulang aja yang kemarin itu ya. Daripada nanti saya tersesat lagi, lebih baik berikutnya aja. Oke, sekian, makasih. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.